Tersangka tidak sah untuk kasus pencemaran nama baik. Untuk kasus ilegal akses, kasus tersangka juga tidak sah. Semua alat bukti disita secara tidak sah dan wajib untuk rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Saya menang terakhir. Nah ini aku paling benci nih kayak gini punya kan. Kita menyimpulkan putusan tersebut tidak memberi kepastian hukum. Tidak memberikan kepastian hukum dan kami cenderung untuk membuat gugatan baru. Sedangkan upaya hukum kami terkait dengan banding dan lain-lain itu sedang dalam pertimbangan. Saya dan tim akan melakukan dua upaya. Bisa jadi kita akan lakukan pembuatan gugatan baru atau mengajukan gugatan baru dan atau kita lakukan proses banding. Tapi yang pasti bahwa menurut kami hakim tidak berani mengambil putusan dikarenakan itu tadi. Saya melihat bahwa hakim ini tidak profesional. Ya pastinya kalau misalnya beliau melakukan tindakan hukum ya pastinya kita akan bergerak juga melakukan tindakan hukum ya pastinya, nggak mungkin kita diam. Tapi menurut saya agak keterlaluan sih kalau beliau yang ngambil tindakan hukum lagi sih, bukannya saya kayak gitu punya. Karena kan di sini kan posisi yang dirugikan, posisi yang dizolimi kan adalah saya ya. Harusnya sih saya yang melakukan balasan tindakan hukum ya. Tapi kalau saya aja belum melakukan balasan, kalau dia mau melakukan menyerang lagi ya monggo silakan. Kerap diwarnai oleh konflik hebat di tengah proses hukum yang tengah bergulir. Perseteruan Rasman Arif Nasution dengan Dr. Richard Lee nampaknya semakin memanas. Ya, hal itu dipicu oleh kemenangan yang kembali diraih oleh Dr. Richard Lee atas amar putusan yang telah ditentukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nampak tidak terima atas kemenangan telak yang kembali didapatkan oleh Dr. Richard, Rasman Arif Nasution pun menduga adanya kesalahan majelis hakim dalam memberikan sebuah kepastian hukum. Tidak tinggal diam atas apa yang telah menimpanya, lawyer yang akrab disapa Dr. Ran itu pun masih menunjukkan upaya dirinya dalam melawan amar putusan yang berpihak kepada Dr. Richard Lee. Lantas, upaya seperti apakah yang akan dilakukan Rasman Arif Nasution beserta dengan timnya dalam memberikan perlawanan atas kemenangan Dr. Richard Lee? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Bermula dari adanya pencabutan hubungan kerjasama secara sepihak yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee terhadap mantan lawyernya, Rasman Arif Nasution, hal hasil di atas adanya tindakan tersebut sampai saat ini permasalahan itu pun memicu sebuah konflik yang begitu hebat yang terjadi hingga kini. Saling sikut serta saling menjatuhkan demi mengungkapkan sebuah tabir yang sebenarnya. Kini permasalahan tersebut pun menemukan sebuah titik akhir yang dimana secara daring Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan eksepsi dari Dr. Richard Lee. Atas adanya putusan tersebut, Dr. Richard Lee turut menyambut dengan sukacita dan turut mengungkapkan kebahagiaan atas Dewi Fortuna yang selalu berpihak kepada dirinya. Dan seperti inilah cuplikan kebahagiaan Dr. Richard Lee usai gugatan Rasman tidak diterima oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat. Tersangka tidak sah untuk kasus pencemaran nama baik. Untuk kasus ilegal akses, kasus tersangka juga tidak sah. Semua alat bukti disita secara tidak sah dan wajib untuk rehabilitasi nama baik Dr. Richard Lee. Saya menang terakhir.
sudah nunggu lama kayak gini. Teman-teman pengacara aku dong. Kok kayak gini sih caranya? Kok kita menang lagi sih? Kampret kayak gini punya, aduh. Sudah sepantasnya menang sih menurut saya. Sepantasnya menang, karena kan memang kita nggak salah. Saya merasa suami saya memang benar, jadi pasti akan menang. Dan ini suatu hal yang menurut saya ironis ya. Mungkin kalau 1 bulan yang lalu saya salah jalan, pengacara saya salah ambil tindakan, mungkin bisa jadi saya di penjara sekarang. Dan kalian wawancara saya ini karena saya masuk penjara. Tadinya sudah sempat mau berhenti, Mas. Soalnya ditangkap, dijemput, dihakimin, banyak masalah. Tapi kan setelah kejadian ini selesai, masyarakat juga apresiasi, masyarakat juga tetap selalu dukung, dan dapat penghargaan ini kan saya juga jadinya seneng. Jadi kita bahagia. Kitanya tuh jadinya apa ya, setiap kali bikin konten, ngasih, jadi lebih bersemangat. Makanya ke depan pasti akan lebih semangat lagi, Mas. Kita menyimpulkan putusan tersebut tidak memberi kepastian hukum. Tidak memberikan kepastian hukum, dan kami cenderung untuk membuat gugatan baru. Sedangkan upaya hukum kami terkait dengan banding dan lain-lain itu sedang dalam pertimbangan, dan itu akan clear dalam waktu 14 hari ke depan. Jadi majelis memeriksa pokok perkara, dan yang pasti situ majelis menolak gugatan rekonvensi dari saudara Charlie melalui kuasa hukum. Sedangkan gugatan kami baik posita maupun petitum yang sudah diurai, kemudian dirangkai dengan baik, itu juga tidak diberikan kepastian hukum. Ahli kami mengatakan ada prestasi dan sah perjanjian. Fakta, saksi fakta juga. Saksi fakta mereka 2 orang yang bermasalah. Ahli mereka tidak punya. Nah, jadi dugaan saya hakim ini seharusnya memenangkan kami total, tapi dia menjadi ketakutan. Kamu juga, hakim ini bermain. Tapi sedang saya dalami, kalau itu terjadi kita kejar. Kalau polisi hari ini tidak koreksi diri, kalau hakim tidak koreksi diri, sementara begini parahnya sekarang posisi mata publik terhadap polisi gara-gara Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, begitu juga dengan hakim yang bolak-balik diproses sekarang di KPK, tidak juga kita sadar, maka negara ini tunggu pada masa kehancuran. Mengetahui bahwasannya gugatan yang ia lontarkan untuk Dr. Richard Lee ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rasman Arif Nasution bersama para rekan nampaknya tidak gentar untuk kembali memberikan perlawanan terhadap sang dokter. Menuding adanya ketidakprofesionalan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, Rasman akui jika pertarungan dirinya dengan Dr. Richard belum selesai sampai di sini. Mengaku akan melakukan sebuah upaya demi mengulas tabir yang menurutnya benar, upaya yang akan dilakukan Rasman nampaknya tidak bisa dianggap sepele. Sebagaimana lawyer berdarah Batak itu semakin percaya diri jika dirinya akan merenggut kemenangan yang diraih oleh Dr. Richard Lee. Lantas, upaya apakah yang akan dilakukan oleh Rasman selanjutnya? Dan seperti apa pula reaksi Dr. Richard Lee mengetahui lawan seterunya itu akan mengajukan banding terhadap kasus yang tengah melibatkan keduanya? Saya dan tim akan melakukan 2 upaya. Bisa jadi kita akan lakukan pembuatan gugatan baru atau mengajukan gugatan baru, dan atau kita lakukan proses banding. Tapi yang pasti bahwa menurut kami hakim tidak berani mengambil putusan dikarenakan itu tadi. Saya melihat bahwa hakim ini tidak profesional. Ya pastinya kalau misalnya beliau melakukan tindakan hukum, ya pastinya kita akan bergerak juga melakukan tindakan hukum ya pastinya, nggak mungkin kita diam. Tapi menurut saya agak keterlaluan sih kalau beliau yang ngambil tindakan hukum lagi sih, bukannya saya kayak gitu punya. Karena kan di sini kan posisi yang dirugikan, posisi yang dizolimi kan adalah saya ya. Harusnya sih saya yang melakukan balasan tindakan hukum ya. Tapi kalau saya aja belum melakukan balasan, kalau dia mau melakukan menyerang lagi ya, monggo silakan. Hakim tidak memeriksa pokok perkara dan dia tidak berani mengambil putusan. Karena itu, inilah yang bisa jadi putusan itu menjadi obskur, menjadi kabur.
Dan inilah yang saya duga dari awal, bahwa hakim ini tidak mampu, tidak kompeten, dan tidak profesional, sehingga saya minta untuk diganti gitu. Nah, ini sudah sampai kemana-mana, dan sudah kita dulu sudah sampai ke KY, ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ke Ketua PN. Tapi bagi saya, pertarungan dengan Richard Lee itu lanjut, tidak akan pernah berhenti sampai saya mendapat kepastian hukum. Karena saya percaya bahwa tindakan saya, bantuan kantor hukum saya Ranlofom dan saya dokteran sudah maksimal dan dapat dibuktikan bahwa kami melakukan prestasi demi prestasi terhadap saudara Richard Lee. Siapa orang yang berani menafikan bahwa Richard Lee itu ditangkap di Palembang sana yang membebaskan saya, yang menangguhkan? Siapa? Kalau dia urusan dia pra-peradilan terkait dengan Kartika Putri, tidak ada urusannya sama saya. Justru sayalah yang membantu dan menyelamatkan dia ketika dia dilapor oleh Kartika Putri. Kalau kasus Kartika Putri di awal saya sudah bilang ini adalah perkara remeh-temeh. Interpretasikanlah itu. Nah, tetapi terhadap saya ini, dia dalam proses dua hal. Apakah kami lanjut ke pengadilan tinggi atau kami membuat gugatan baru untuk menyempurnakan. Begitu kami sempurnakan, harus menang. Gitu. Jadi hakim itu sebenarnya memberi ruang kepada kami. Hanya saja saya sesalkan kenapa dia tidak berani. Karena ketidakmampuan mereka memimpin sidang, sehingga terjadi pertengkaran demi pertengkaran, kegaduhan demi kegaduhan, ada yang walk out, ada yang ini, ada yang itu. Kalau hakimnya cermat kan dia mesti strong. Dia bilang, you diam, kita jalan di sini. Ini enggak. Kenapa? Karena mungkin dia khawatir. Jadi saya sebenarnya lebih nyaman kalau pengacaranya Hotman, ini kan kita enak kita bertempur kan. Tapi kalau orang-orang yang aktivitasnya bilang-bilang di luaran, saya nggak takut sama Palembang, janganlah bawa-bawa Palembang. Kalaupun dia menang pra-peradilan itu, karena di awal pun saya sudah katakan bahwa kasus yang dialami saudara Richard Lee itu adalah abal-abal, maaf, bukan abal-abal, remeh-temeh, maaf ya, remeh-temeh, tapi dalam konteks subjektivitas penyidik untuk menahan seseorang itu hak mereka. Maka mengujinya adalah lewat pra-peradilan. Terus apa yang masalah di situ? Kan saya tidak berkolusi dengan polisi untuk menangkap si Richard. Saya yang membela dia. Nah karena itu maka dalam konteks gugatan saya, itu kepastian hukum harus ada. Dengan tidak ada kepastian hukum yang seperti ini, yang secara telanjang, bahwa jelas ada prestasi yang dilakukan oleh kantor hukum saya, dan saya telah maksimal membantu dia, maka hakim tersebut ketiga-tiganya layak diproses oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kenapa? Karena tidak profesional, tidak kompeten, tidak akuntabel. Seperti itu. Saya ini tetap percaya diri. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya benar. Begitu juga dengan Richard Lee. Karena saya tahu saya benar, saya akan lakukan upaya hukum apapun sepanjang diatur oleh undang-undang yang saya sebut dengan constitutional complaint. Negara ini sudah sangat krisis dalam hal penegakan hukum. Jadi saya ingatkan majelis hakim, kemudian terhadap laporan-laporan terhadap saya, ya saya minta Pak Kapolri, Kabaris-Krim, Wakapolri, Irwasum, Kadif Propam, Karowasidik, Karopaminal, dan semuanya untuk memperhatikan hati-hati kasus Verdi Sambo versus Teddy Minahasa. Kasus-kasus sekarang lagi ada yang dilaporkan petinggi Polri. Itu harus menjadi atensi bagi Pak Kapolri ya. Tensi panas yang terjadi antara Dr. Richard dan Rasman memang diketahui sudah terjadi sejak lama. Puncaknya pada persidangan mediasi yang bergulir pada bulan Juni 2022 lalu, kehadiran Dr. Richard Lee dalam sidang ditanggapi dengan kemarahan oleh Rasman. Ia marah lantaran Richard Lee yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum juga dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Dalam emosinya, Rasman menuding Richard Lee kebal hukum.
Pada kesempatan yang sama, Rasman juga turut menyinggung tentang penegak hukum terhadap mantan kliennya itu. Rasman kecewa hingga mempertanyakan kinerja kejaksaan mengapa hingga saat ini Richard Lee belum juga ditahan padahal sudah lama dirinya resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam 2 kasus yang berbeda. Kemarin sudah ada demo, saya minta ini Richard ini ditahan. Kalau mau tambah pun bos, udah bos ya. Cari yang saya bilang sekarang pada sini. Kamu harus kata suara kamu. Saya hanya bilang satu. Kamu bos apa? Kamu apa? Udah, lawyer jangan gitu. Ambil tempurnya di sidang. Si tersangka datang sini. Ini klien kami. Datang sini. Ini klien beliau Saya jangan bilang gitu. si tersangka. Saya ngomong dengan si Richard Lee yang tersangka, ngerti nggak? Santai aja, ngapain? Ngabisin urat aja ya bos. Aku malah ketawa, ini lawak sumpah. Dok, sorry dok ya, ini dinamika dok. Ini lebih ke jadi lawak sih sebenarnya. Kalau dulu saya takut ya, sumpah beneran, saya nggak bohong. Kayak saya sudah pernah bilang di story saya, kalau dulu saya takut. Tapi setelah saya kenal dengan Dennis, ngonten dengan Dennis, dikontenin Dennis, ternyata lebih kayak badut saya. Ngomongnya berani ya dengan orang yang cuma kayak saya gitu kan. Ya kan kalian bisa nilai sendiri lah seperti apa, seperti debt collector kan. Saya hanya tanya dan minta kepastian hukum dari Pak Jaksa Agung. Apa yang saya sampaikan ini kegelisahan penyidik, Pak. Penyidik sudah beritahu saya, Pak. Itu sudah berkas 6 bulan, Richard Lee 2 tersangka, kenapa belum di P21? Ada apa? Kemarin ada demo, ya? Ya. Dan itu juga sudah didesak. Apa ini? Kenapa orang ini, Richard Lee ini, belum juga diproses? Tendensius tidak ada tendensius di sini, hanya permintaan. Nah, kemudian yang kedua, saya tadi minta supaya Hotman Paris dan Farhad Abbas ikut jadi kuasa hukum. Biar masyarakat Indonesia melihat bagaimana sih kehebatan Hotman Paris dengan Farhad Abbas di persidangan, dengan Bung Leo Sitomorang, dengan Bung Rusdi, dengan Bung Bintomawi, dengan Bung Donald, dengan Bung Abdul Hadi, ya. Nah, sekarang mungkin ada backup. Kenapa kejaksaan belum juga menahan dia? Iya, betul. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan dia selalu mencemooh, tertawa-tertawa tadi. Beliau tuh bilang ya, pengacara saya bilang ini, beliau tuh kecewa banget ya bahwa uang yang saya keluarkan itu banyak dan nggak gratis. Jadi nggak gratis. Kalau ada yang beliau kan bilang selalu, saya digotong, diselamatkan, nggak tahu terima kasih. Aduh, saya minta tolong, saya minta maaf banget. Saya sampaikan berapa kali di pertemuan saya itu terima kasih. Siapapun yang sudah bantu saya itu selalu terima kasih. Tapi kan saya profesional, saya bayar beliau secara profesional loh. Kalau beliau menuntut seperti itu, kecuali kalau gratis ya, saya nggak tahu diri lah. Saya kan bayar profesional, bayar. Wajar dong saya menuntut hak saya. Seperti biasalah beliau mendominasi. Nah, kita ikutin aja. Beliau kan pengennya bagaimana. Kalau dari saya diminta bayar ya nggak mungkin dong saya bayar. Masa saya membayar orang untuk menjelek-jelekkan saya? Masa saya bayar orang untuk menghina saya? Masa saya bayar orang yang ngomongin masukin ke penjara gitu punya? Saya nggak bego-bego banget. Walaupun saya nggak ngomong saya pinter, saya nggak pernah ngomong saya kaya, saya nggak bego-bego banget. Kalian lihat sendiri komunikasinya dengan saya tadi datang bagaimana. Kira-kira sebagai klien nyaman nggak sih kita menghadapi orang seperti itu? Ya mungkin kalau Dennis sahabat saya, wah dia kuat mental gila, dia di towing, dia teriak-teriak. Di 11 itu dia kuat mental. Saya ini kayaknya nggak sekuat Dennis. Kan dari awal, dari Desember sebenarnya saya cabut kuasa. Dan semua klien itu berhak untuk mencabut kuasa seorang pengacara. Bener ya Bang ya? Bener ya? Saya pikir semua klien itu berhak banget untuk mencabut kuasa. Saya mau tunjuk siapa aja sebenarnya nggak ada masalah. Ya, mau saya tunjuk Hotman Paris, mau saya tunjuk Farhad Abbas. Tapi kan saya nggak tunjuk. Saya mau berteman dengan mereka aja, masa nggak boleh? Saya cabut kuasanya, beliau marah-marah. Tapi beliau masih pengacara saya loh. Dan beliau masih saya bayar fee-nya. Jadi Desember bayar, Januari bayar. Tapi Desember menjelek-jelekan saya.
Januari Kompres jelek-jelekin saya. Masa saya bayar untuk jelek-jelekin saya? Dan akhirnya kan bulan Januari saya kasih kerjaan. Beliau nggak kerjain. Kita kasih somasi, tolong dong dikerjain, dan abang tolong menghentikan menjelek-jelekkan saya. Juga tidak dihiraukan, masih dijelek-jelekkan, masih nggak dikerjain. Kita kirim lagi surat yang kedua. Terus surat yang ketiga kita putusin. Masa kita mau bayar terus, Mas? Ya kan aneh juga ya kalau orang jelek-jelekin kita, nggak mau kerja pula, kita bayar terus. Kalau itu bisa, yuk kita sama-sama, kita seperti itu kan kantor kita sama-sama. Sebenarnya saya sudah cukup sabar, banyak banget. Kalian mungkin sudah saksinya banyak banget. Saya nggak perlu bela diri saya sih, menurut saya. Semua orang sudah tahu, saya cukup sabar banget. Dari bulan Desember, beliau menjelek-jelekkan saya, menjelek-jelekkan produk saya diam. Januari, Februari, Maret, April, dan bulan Mei beliau melakukan gugatan. Dan akhirnya saya baru mulai berbicara di bulan Mei. Sekian banyak saya diam, sekian banyak saya dizolimi, sekian banyak saya dicemarkan nama baik, saya nggak membalas sedikit pun. Sampai saya cerita dengan pengacara saya, terus pengacara saya ngomong apa? Gila lo, baik banget, ini harusnya kita yang gugat, bukan dia yang gugat kita. Mereka bilang saya baik banget, dan dari situ pengacara saya mengarahkan kita harus gugat balik. Dan kemarin sudah saya setujui, kita akan gugat balik untuk material dan imaterial. Kemarin kita sudah hitung, itu lebih dari 500 miliar kita akan gugat balik. Karena yang dicemarkannya itu adalah nama baik saya dan nama baik skincare saya. Produk saya dibilangnya abal-abal, klinik saya dibilangnya abal-abal, dan itu merusak brand saya. Dan saya kan selama ini kalian bisa tahu, saya yang paling nomor 1 merangin skincare abal-abal. Dibilang saya yang punya skincare abal-abal. Jadi saya sangat tersinggung, dan ini pencemaran nama baik menurut saya. Dan malah kita akan gugat balik sebesar 500 miliar. Dan menurut saya itu kecil, Mas, dibandingkan dengan apa yang beliau katakan kepada merek saya. Mungkin itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.